Nadia hari ini? Iya, alhamdulillah baik. Ini panjenengan Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Dengan seragam baru ya, tambah semangat kita ya Bu ya. Iya. Bu Nadia, ngomong-ngomong kita nanti ini kan mau observasi gitu nggih. Saya di sini itu mengguru itu bukan. Kita nanti sama-sama belajar. Nanti fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Gitu ya Bu Nadia ya. Sebelum, karena ini memang pra observasi, ini nanti ada beberapa hal yang akan saya tanyakan gitu. Bagaimana Bu? Bersedia? Iya, siap bersedia. Oke, Bu Nadia, nanti rencananya materi yang akan diajarkan tentang apa Bu? Untuk materi kegiatan pembelajaran IPA itu temanya mengenai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup ya Bu ya. Nggih. Ya. Untuk pertemuan pertama itu nanti saya sama teman adik-adik SMP Negeri 2 Kembang kita belajar mengenai karakteristik makhluk hidup. Oh, tentang karakternya ya. Ya. Jadi subnya itu mengenai karakternya intinya gitu ya Bu Nadia. Oke. Bu Nadia nanti rencananya ngajar di kelas berapa Bu? Rencananya ngajar di kelas 7B. Di kelas 7B, ya. Nanti rencana dari tujuan pembelajaran yang Bu Nadia ambil itu tentang apa Bu? Jadi untuk kegiatan pembelajaran pertemuan pertama ini itu ada 3 tujuan pembelajaran. Oh, ya. Pertama nanti peserta didik diharapkan dapat membedakan antara makhluk hidup dan benda yang tidak hidup. Dari situ dulu, kemudian Ya. nanti peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan benda-benda tersebut, dan yang terakhir nanti peserta didik diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri umum makhluk hidup setelah mereka tahu apa bedanya makhluk hidup dan benda tidak hidup. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya, ada 3 tujuan pembelajaran yang Bu Nadia harapkan, yaitu membedakan nanti antara makhluk hidup dengan Makhluk tidak Makhluk. hidup dengan benda tidak hidup. benda tidak hidup, kemudian menyimpulkan gitu ya, dan yang terakhir menjelaskan. Oh, berarti nanti ada 3 hal itu ya Bu ya, membedakan, menyimpulkan, terus mereka bisa menjelaskan ciri-ciri dari pembeda itu gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa. Nah, Bu Nadia, kira-kira alasan mengambil tujuan pembelajaran itu apa Bu Nadia? Ya, jadi untuk capaian pembelajarannya sebenarnya kan ini peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Jadi sebelum melakukan klasifikasi, sebelum mengelompokkan makhluk hidup yang ada di sekitar, maka siswa-siswi perlu tahu apakah ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa yang membedakannya dengan benda yang seperti itu. Oke. Jadi dari ciri-ciri yang sudah didapatkan siswa nanti, mereka bisa mengelompokkan, oh ini termasuk makhluk hidup, oh ini makhluk hidup yang tumbuhan, ini makhluk hidup hewan, bedanya di sini. Setelah itu baru mereka belajar mengklasifikasikan. Oh gitu, berarti dibuat semacam ini ya Bu ya, kegiatan awal sebagai pemantik mereka untuk masuk ke inti pembelajaran yang tujuan pembelajaran intinya gitu ya Bu Nadia. Oke. Nah, untuk mencapai hal itu, hal yang Bu Nadia siapkan apa saja Bu untuk tercapainya tujuan itu Bu? Jadi untuk kegiatan pembelajaran ini saya berencana untuk menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana siswa nanti diberikan suatu permasalahan untuk dipecahkan siswa. Itu nanti siswa diminta untuk terjun ke lapangan langsung, kemudian diminta untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar untuk membedakan antara makhluk hidup dan benda tidak hidup. Setelah itu nanti mereka berdiskusi dan presentasi di depan kelas. Oke, kalau boleh saya simpulkan berarti nanti ada 3 kegiatan ya Bu ya. Nanti anak-anak itu modelnya yang pertama adalah PBL ya, diberi suatu permasalahan. Kemudian nanti ada diskusi, dan yang terakhir nanti ada presentasi ya. Setiap berarti bentuknya nanti rencananya kelompok gitu Iya, Bu. kelompok. Oke, iya. Jadi model pembelajarannya ini berarti berhubungan dengan model pembelajaran ya Bu Nadia. Berarti model pembelajaran selama pembelajaran ini apa saja Bu yang dilakukan Bu Nadia nantinya? Untuk modelnya kan problem based learning. Untuk kegiatannya nanti dimulai dari observasi masalah, kemudian menyusun hipotesis, kemudian memecahkan permasalahan, kemudian nanti yang terakhir diskusi dan presentasi.
Oke, luar biasa. Ya, semoga sukses nanti ya Bu Nadia ya. Nah, Bu Nadia, area pengembangan apa dari pembelajaran yang Bu Nadia ajarkan nanti gitu ya? Area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Nadia ini apa Bu? Untuk kegiatan pembelajaran ini, saya rencananya ingin mengamati itu keterampilan kolaborasi siswa. Oh gitu. Oleh karena itu, kegiatannya saya buat berkelompok. Ya. Kemudian selain itu juga saya ingin menumbuhkan sikap ilmiah dari siswa dengan mengenal alam sekitar. Berarti ada satu hal yang Bu Nadia targetkan, yaitu nilai kolaborasi murid kan gitu ya masuk Bu ke ya. salah satu dari 6C itu. Iya, collaboration. iya. Keterampilan 6C. Keren sekali ya kolaborasi murid ya. Jadi Bu Nadia ingin fokus melihat bagaimana kolaborasi murid dalam memecahkan masalah ini gitu ya Bu ya. Nah Bu Nadia, strategi yang jenengan siapkan untuk mencapai hal ini apa Bu? Biar anak-anak ini jadi paham gitu mengenai pembelajaran nanti. Ya, untuk kegiatan pembelajaran berbasis pengamatan, itu kemudian untuk kelompoknya saya bedakan berdasarkan kemampuan siswa. Saya menggunakan teaching at the right level atau TARL. Jadi nanti siswa yang kemampuan tinggi, sedang dan rendah saya sebarkan di masing-masing kelompok. Jadi 6 kelompok dengan persebaran yang merata. Yang harapannya nanti siswa dengan tingkat kemampuan yang tinggi dapat membimbing teman-temannya, belajar bareng sama teman-temannya yang memiliki kemampuan sedang dan rendah. Oh gitu. Berarti kalau Bu Nadia tadi punya strategi untuk ini ya, ibaratnya kayak membagi antara yang kemampuannya tinggi, sedang dan rendah gitu. Berarti sebelumnya sudah pernah tes gitu akademik atau tes diagnostik kognitif? Diagnostik kognitif, wah ya Bu. Nah, jadi kesiapannya itu gitu ya Bu Nadia ya. Kemudian Bu, biasanya kalau kendala di mata pelajarannya Bu Nadia itu apa biasanya Bu yang terjadi? Kalau kendala di IPA itu biasanya memang apalagi ini kan kelas 7 Bu. Iya, benar. Itu kalau berkelompok itu misal nggak sama teman dekatnya itu kadang Bu saya pengen sekelompok sama dia ngoten itu yang susah. Kemudian ini kan masa peralihan dari SD ke SMP, tentu tingkat kesulitan materinya pun berbeda. Itu mungkin jadi tantangan bagi guru untuk menyampaikan biar diterima oleh siswa. Nah, jadi mereka itu ibaratnya harus menyesuaikan gitu ya Bu ya, karena di SD materinya mungkin masih ringan ya, sementara ketika di SMP materinya sudah lebih detail gitu ya Bu Nadia. Oke, jadi kendalanya itu kadang memilih teman, mungkin yang dari satu sekolah gitu ya? Iya, dari satu sekolah atau satu wilayah gitu. Iya. Nah biasanya Bu Nadia kalau menangani yang seperti itu gimana Bu? Ya sebenarnya untuk kalau saya sebagai wali kelas itu rencananya saya mau melakukan rolling gitu, rolling tempat duduk sehingga mereka bisa kenal satu sama lain. Tapi kalau di sini saya posisinya sebagai guru mapel IPA, mungkin strategi saya ya dengan cara seperti itu saya bagi terus saya dampingi. Ayo nggak apa-apa sama temannya, nanti minggu depan kita gantian kelompoknya, mungkin bisa di rolling lagi karena tingkat kemampuan yang berbeda. Iya, karena belum terbiasa itu ya Bu. Mungkin ada rasa khawatir gitu ya. Dia lebih nyaman dengan temannya yang sebelumnya gitu ya. Tapi nanti seiring berjalannya waktu biasanya anak-anak nanti ya bisa ya. Malah mereka merasa bahwa temannya banyak sekali gitu ya Bu ya. Oke. Iya Bu Nadia, rencana Bu Nadia untuk melaksanakan observasi ini di kapan kira-kira? Kalau nanti hari Selasa berapa? Hari Selasa. Saya juga perlu untuk menyiapkan perangkat dan lain-lain. Oh gitu, ya hari Selasa jam saya bisa Bu, karena saya sholat di hari Selasa nanti, gitu. Berarti sudah siap gitu ya Bu ya Selasa nanti? Insya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses nanti Bu Nadia, mudah-mudahan tujuan pembelajaran yang Bu Nadia sampaikan nanti tercapai sehingga murid-murid nanti paham tentang apa itu klasifikasi makhluk hidup dan lain sebagainya. Gitu ya Bu Nadia. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Oh, iya.
orang? Kenapa? Siapa ini? Azil, Semua ya. Asra, Dapa. Kita doakan teman-teman kita yang sakit semoga diberikan kesembuhan. Ini kita akan masuk materi apa? Apa materinya? Ada yang tahu klasifikasi itu apa? Kita tahu. Minta maaf. Klasifikasi. Klasifikasi apa? Ada yang tahu? Klasifikasi yes. Kita akan masuk materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi itu adalah pengelompokan. Jadi, ketika kalian ini dikelompokkan, jadi diklasifikasikan. Nah, kelompok-kelompok ini diklasifikasikan sesuai dengan gaya belajar yang sudah diteskan oleh kelas sebelumnya. Sebelum kalian masuk ke SMP itu ada tes loh. Tes itu, nah itu adalah tes gaya belajar. Jadi, ibu mengelompokkan ini sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, seperti yang kita tahu di dunia ini itu ada makhluk hidup mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, semua itu perlu dikelompokkan atau perlu diklasifikasikan untuk dipelajari. Ini adalah klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan. Semuanya disediakan di depan. Ini ada sekitar 7 gambar. Kira-kira 7 gambar ini ada gambar kaktus, elang, kamera, buku, pulpen, terus program sama komputer. Ini kira-kira bisa dikelompokkan jadi berapa? Dikelompokkan jadi berapa? 2. Tiga. 3 apa aja? Makhluk hidup. Makhluk hidup, Elektronik. alat elektronik, Makhluk tak hidup. makhluk tak hidup. Bedanya alat elektronik sama makhluk tak hidup apa? Elektronik ya kayak kamera sama komputer. Kalau makhluk tak hidup, Buku sama pulpen. jadi ini sebenarnya bisa dikelompokkan ada yang bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tadi kalau kita kelompokkan menjadi 2, itu dibagi menjadi 2 yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kalau makhluk hidup apa contohnya berarti? Orang, ada batu, bonsai sama gambar. Terus kalau makhluk hidup ada 4 ini. Kemudian kita juga bisa mengklasifikasikannya menjadi 4, yaitu alat elektronik, alat tulis, binatang sama tumbuhan. Itu adalah contoh klasifikasi yang sederhana. Sampai sini paham maksud dari klasifikasi? Oke. Klasifikasi. Saya mau minta maaf sebesar-besarnya. Nah, apa sih tujuan klasifikasi makhluk hidup? Jadi klasifikasi makhluk hidup ini bertujuan untuk memudahkan untuk dipelajari. Kalau kalian mempelajari seandainya di dunia ini tuh gak ada yang namanya tumbuhan, gak ada yang namanya hewan, kita mempelajarinya akan susah penyebutannya. Dan dasar dari pengklasifikasian ini adalah dari ciri-ciri makhluk hidup. Jadi pada hari ini nanti kita akan belajar yang pertama, kita nanti akan belajar mengenai membedakan makhluk hidup dan benda mati. Kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga fungsi dikotomi dan fungsi determinasi. Ada yang tahu ini apa? Tahu? Nah nanti pada fungsi dikotomi dan fungsi determinasi nanti setiap kelompok akan membuat model berupa fungsi determinasi. Nanti dijelaskan di pertemuan besok hari Rabu. Kemudian kita juga akan belajar tentang tahapan dari klasifikasi 5 kingdom. Jadi ini nanti programnya. Ketika klasifikasi 5 kingdom, nanti kita akan belajar membuat herbarium. Ada yang tahu herbarium apa? Jadi itu nanti herbarium itu adalah awetan kering tanaman. Nanti kalian bisa mengambil tanaman yang sekiranya bisa diambil akar, batang, daun yang kelihatan. Terus nanti dipres pakai koran, pakai kardus, diawetkan pakai alkohol 70%. Kemudian nanti kita ambil karton. Kita bisa mengklasifikasikan bagian-bagian tumbuhan. Kemudian kita tulis ini kingdomnya apa, orangnya apa, bagiannya apa. Ada yang pernah lihat kayak gini di laboratorium? Oh, kalau di lab SMP
Semuanya dibuka menyampaikan kami. Sebelumnya, kalau kalian tahu ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Goyang-goyang, nyawa, hidup, Dan ciri-ciri kalau hidup itu apa? bernyawa, Dan bernyawa, bergerak, bergerak. Ini kan bergerak, ini masuk makhluk hidup nggak? enggak. Kenapa begitu? Joget cantik. Kita akan mempelajari apa aja sih ciri-ciri makhluk Bilangnya kucing kok. ini untuk pembelajaran kelompoknya. Kalian sudah berkumpul kelompoknya. Silakan. Ini nanti ada lembar tugas ada ini. Nanti silakan dibaca masalah, kemudian identifikasi masalah di bawah. Terus nanti ini ada ciri-ciri benda, identitas benda yang pertama misal kas dia itu tumbuh dan berkembang atau tidak. Nanti kalau dia bentang itu nanti ada pertanyaan, kemudian kesimpulan ini gampang. Silakan bisa dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti yang mana nanti. Oh, sekarang boleh kita sesuai kelompoknya. Hello guys, welcome back to my channel. Oh, ngono ya Ci. Jangan Kato. Lu. Iki aja kanu tapi kinong. Apa? Dia wae sama. Masuk kok, Des. Apa mainan kali?
Apa toh? Apa kan apa? Siapa dulu siapa? Pengamatan benda-benda apa saja yang mempunyai isi yang sama seperti manusia dan kucing, buah, dan bola. Sakit lu. Dibagi tak basuri. Awalnya terlalu nonton, aku tak mau. Nah kayak orang kalian juga lagu basuri. Kan basuri kesurupan air macam Kaska ekspresi kita sudah ketemu di ayam buat hati rolling ini rolling saya rolling Jadi mau anak kayak Kylie. Apa? Hah? Ngeri tau lan sih lo. Wih.
Ya malah tambah ganteng kok. Udil kayak udil. Aku ki kaya Irak. Irak. Oke, duk, sudah ke jomok. Nunjuk-nunjuk kayak jomok. Ini baru kalau denen nemak momennya pas layar loncat jadinya kok Bruno ML aja seril. weh Itu ML lu cek. cek ini aku gede aku berani akun suatu sih ML nih. alam sekalian enak Tapi bosnya deh ML. Itu yang baru-baru apa yang juga Sudah hubungan kita. ya mau kenal malah nang malah jadi jadi memang mau waktu orang mau hambah Nak tahu. Kak, apa nih kak? Jangan
dari tabel ini yang kira-kira makhluk hidup apa aja? Manusia, kucing, Kucing, orangutan. bakteri termasuk makhluk hidup nggak? Yang dia angkat tangan. Enggak. Ya. Ayo. Wis. Yang tiga. Netral. Bakteri itu termasuk makhluk hidup. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu dia memiliki semua ciri-ciri itu. Bu, gimana? Apakah bakteri itu bisa bernafas? Dan dia nggak punya hidung. Ya, bakteri bisa bernafas dia bernafas melalui pori-pori dia. Kemudian dia pelan terhadap langsam. Kalau ketemu sama bakteri yang lain, dengan bakteri yang lain, dia ada dua kemungkinan dia akan menjauh atau berkembang biak seperti itu. Kemudian dia juga mengeluarkan bagian sisa. Jadi bakteri itu juga termasuk makhluk hidup. Ya. Oh, saya suka Ini udah tahu ya, udah makhluk hidup. Kalau makhluk hidup dia punya ciri-ciri tadi bisa bernafas, kemudian berkembang biak, mengeluarkan bagian sisa, makan hidup dia adalah bergerak. Kemudian bagaimana cara membuat bergerak? Dia bergerak itu ketika misal terkena rangsangan dari luar, misal kena angin, dia akan bergerak. Ketika tumbuhan itu bergerak, misalnya bunga, maka dia akan mengeluarkan putihnya, dia akan mengeluarkan sebuah sari. Dia akan jadi dihafalkan apa saja ciri-ciri makhluk hidup, karena biasanya kalau soal mengenai klasifikasi itu soalnya kan deskriptif. Jadi kalian nggak bisa jawab cuma apakah kita masuk makhluk hidup? Ya, bedanya apa? Ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Jelaskan ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya ada. Udah Pak, semuanya mengenai makhluk hidup. Ya. Kalau sudah silakan bisa dikumpulkan ke depan. Nah, sebelum silakan kita puisi sebentar ya. Kayaknya bisa diambil. Efek kan. Iya tak. Nyalakan.
videoin belum? Yang nggak main. Siapa nih? Ada sama yang nggak masuk ini. Oke, mulai. Nanti kita mulai kalau semuanya ada jawabannya. Nenek dulu tak nanti. Mulai. Balik masuk nih. Mulai. Bisa sulit. Jojo stasiun dulu. Ayo mulai tadi. Kita mulai. Dikit ya, dikit gini nih. Oh, Kita mulai kalau pakai mas. Join my quiz. Kom. Emot. ada yang kesulitan baru. Emot. Nah, coba kita. Kita mulai ya. Jenis papi. Jenis panjang nah. Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Nadia apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Ridwan tulis kabarnya. Alhamdulillah saya juga Bu, keadaan saya sehat. Kita bisa bertemu kembali ya Bu Nadia setelah kemarin observasi. Bu Nadia, bagaimana perasaan Bu Nadia kemarin setelah melaksanakan observasi di kelas 7B? Kemarin untuk kegiatan observasi, kegiatan pembelajaran di kelas 7B alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya melihat anak-anak juga excited dengan kegiatan pembelajaran karena merupakan untuk pertama kali saya menerapkan model pembelajaran problem based learning di kelas 7B. Iya. Saya sebelumnya minta izin Bu Nadia, saya izin menulis ya, karena untuk dokumentasi saya begitu, biar kadang saya suka lupa Bu ya.
Oh baik, berarti kemarin Bu Nadia menerapkan ini ya PBL ya Bu ya. Iya ya. Saya perhatikan juga antusias anak-anak tuh bagus luar biasa dalam pembelajaran Bu Nadia. Kalau saya perhatikan ada beberapa murid yang agak ini ya Bu ya di belakang itu ya. Lama ya, Bu. Iya. Itu bagaimana Bu Nadia? Kemarin kan sebenarnya memang ada beberapa kendala yang saya rasakan Iya. ketika kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning itu. Yang pertama memang mungkin dari manajemen waktunya, karena kan kalau PBL itu sebenarnya perlu waktu yang cukup lama Bu, sedangkan kemarin itu kegiatan pembelajaran hanya 2 jam pelajaran, jadi memang agaknya lumayan kurang, sehingga yang presentasi harusnya seluruh kelompok bisa presentasi itu hanya 2 kelompok saja. Kemudian selain itu juga karena pengelompokannya itu berdasarkan kemampuan siswa yang saya samaratakan, sehingga yang bekerja itu hanya 1-2 anak saja, yang lainnya tuh ya seperti yang Bulis lihat di belakang itu malah main-main sendiri. Ketika coba saya tegur, ya setelah itu mereka duduk lagi, 5 menit setelah itu balik lagi ke belakang. Itu yang agak susah di situ. Dan juga kemarin ketika presentasi yang ngomong juga 1-2 anak aja, nggak mau yang lainnya berkontribusi. Memang masih jadi pembelajaran buat saya ke depan. Iya. Kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya, jadi ada beberapa kendala ya Bu ya. Yang pertama itu memang pembelajarannya terlalu pendek mungkin ya, 2 jam pelajaran. Kemudian yang kedua ini hanya ada beberapa murid yang aktif, baik ketika belajar kelompok sekaligus ketika presentasi gitu ya Bu. Oke, bagaimana Bu? Itu kan ada kendala begitu ya, Bu Nadia menanganinya seperti apa? Untuk menangani PBL yang terbatas hanya 2 jam, kemudian untuk memancing keaktifan murid-murid yang akan Bu Nadia lakukan untuk pertemuan selanjutnya seperti apa? Atau untuk menanganinya? Jadi untuk kegiatan selanjutnya mungkin semisal saya mau memakai model pembelajaran problem based learning lagi, itu nanti di 2 pertemuan. Jadi 1 pertemuan itu mungkin tidak bisa selesai. Jadi saya bagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama nanti digunakan untuk kegiatan observasi, diskusi anak, kemudian presentasi itu nanti di pertemuan selanjutnya aja. Karena kalau memang memaksakan 1 sintak selesai di 1 pertemuan itu memang agak susah. Agak Mungkin dipaksakan gitu ya Bu ya. dibagi menjadi 2 pertemuan aja untuk kegiatan pembelajaran PBL. Kemudian untuk siswa-siswa yang berkontribusi hanya sedikit itu, jadi nanti mungkin saya akan meminta siswa membuat daftar tabel yang pembagian tugasnya. Oh iya. Nanti si A nanti tugasnya apa, si B tugasnya apa, sehingga dia bisa memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya tersebut. Gitu. Kemudian untuk kegiatan presentasi mungkin nantinya saya akan bilang ke anak-anak, nanti presentasinya acak ya yang dia tunjuk, yang presentasi yang wajib presentasi siapa, sehingga semua anak itu bisa siap ketika diminta untuk presentasi. Iya. Baik, kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya, berarti ada 3 hal yang akan Bu Nadia lakukan. Yang pertama ini untuk Bu Nadia akan menggunakan 2 jam pertemuan 2 kali gitu ya Bu ya. Berarti ada 4 jam pelajaran. Kemudian yang kedua ini membuat tabel agar sama rata gitu ya Bu ya, tugas masing-masing murid. Dan yang terakhir presentasinya acak, sehingga nanti kesiapan setiap kelompok itu mereka akan merasa siap seluruhnya gitu. Oke. Ide yang bagus Bu ya. Bu Nadia, untuk melaksanakan ini akan dilaksanakan kapan Bu? Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan perbaiki untuk perencanaan pembelajaran saya, kemudian saya terapkan kembali di kelas 7B di pertemuan selanjutnya. Iya, di kelas 7B ya. Di kelas 7B untuk yang selanjutnya hari apa Bu Nadia nanti? Kira-kira dari Kamis, kalau untuk pertemuan selanjutnya hari Kamis. Kamis ya. Nanti kami tunggu kabar selanjutnya Bu Nadia. Semoga sukses
Bu Nadia menerapkan PBL ini, kemudian murid-murid pun keaktifannya semuanya jadi semakin aktif gitu ya Bu Nadia. Karena saya perhatikan anak-anak kemarin itu ketika Bu Nadia menggunakan media video, ternyata antusias luar biasa ya Bu ya. Yang biasanya murid di belakang itu langsung fokusnya ke Bu Nadia semua dan ke video itu ya Bu ya. Rencananya apakah Bu Nadia juga akan menambahkan itu atau seperti apa? Ya, untuk kegiatan pertanyaan pemantik itu memang saya lebih senang menggunakan video atau menggunakan foto seperti itu Bu. Soalnya kalau menggunakan video atau foto itu yang dekat dengan siswa, mereka bisa tertarik gitu. Kalau hanya pertanyaan pemantik biasa gitu, biasanya anak-anak nggak tertarik gitu loh. Iya, kurang tetap tertarik menggunakan video seperti itu. Ya, jadi itu rencana Bu Nadia akan menggunakan media interaktif ya Bu, yang berupa video ya Bu ya. Oke, nanti saya tunggu kabar baiknya Bu Nadia hari Kamis di kelas 7B nanti kita sharing-sharing lagi ya Bu Nadia ya. Sukses dan semangat Bu Nadia. Terima kasih. Selamat pagi.